with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Beberapa hari berikutnya Sekte Bulu Ilahi diisi oleh upacara besar, pelantikan Master Sekte. Sekte Bulu Ilahi sangat hidup. Namun, masih ada beberapa murid yang tidak senang dengan fakta bahwa Nili telah menjadi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Dia adalah seseorang yang memiliki fondasi yang sangat kecil sehingga hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang dia. Tapi dia tiba-tiba naik ke kursi Master Sekte. Karena itu, mereka masih menyimpan keraguan di hati mereka. Atas dasar apa? Bahkan si Tubeian lebih cocok daripada Nili. Namun, 5 hierark sudah menyatakannya demikian. Penatua, diaken, dan murid biasa tidak memiliki kuasa atas kata-kata itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menerima keputusan dan menekan ketidakbahagiaan mereka. Mereka akan menunggu dan melihat bagaimana Nili akan memerintah Sekte Bulu Ilahi yang besar sebagai Master Sekte. Tepat setelah Nili naik ke posisi Master Sekte, satu berita dengan cepat menyebar ke Sekte Bulu Ilahi. Setiap murid Sekte Bulu Ilahi akan menerima 10 ramuan spiritual yang ditargetkan ke tingkat kultivasi mereka. Mengambil satu ramuan saja sudah cukup bagi mereka untuk melangkah ke alam bintang surgawi. Bagi mereka yang berada di atas alam bintang surgawi, satu ramuan akan memungkinkan mereka untuk melompati beberapa tahap dalam kultivasi. Selain itu, setiap murid alam sumbu surgawi akan menerima roh iblis garis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa. Adapun para ahli Dao of Dragon Realm, setiap orang akan menerima roh iblis garis darah naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Seluruh Sekte Bulu Ilahi mendidih dalam sekejap. Setelah beberapa murid mengambil ramuan spiritual, kultivasi mereka langsung melonjak dengan pesat. Kemacetan yang mereka capai berlalu dalam sekejap. Yang lain berhasil menerobos ke dunia yang sama sekali berbeda. Efek obat dari ramuan spiritual terlalu mencengangkan. Selanjutnya, Nili juga telah menyediakan sekte tersebut dengan beberapa ratus roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Kekuatan Sekte Bulu Ilahi langsung melonjak ke ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tindakan ini telah menutup mulut para penggosip. Semua orang benar-benar telah diyakinkan oleh Nili. Terlepas dari karakter moral Nili, itu baik-baik saja selama dia memiliki kekayaan dan sumber daya. Jika ada orang lain yang menjadi Sekte Master, dapatkah mereka melakukan hal yang sama? Sekte Bulu Ilahi adalah yang terlemah di antara semua sekte besar, dan murid-muridnya sering diganggu oleh Sekte Iblis. Ada beberapa kali ketika sekte itu jatuh ke dalam krisis. Tapi sekarang, Sekte Dewa Iblis lebih dari senang untuk mencoba. Sekte Bulu Ilahi pasti akan membuat Sekte Dewa Iblis menyesali keputusan mereka. Para ahli dari Sekte Bulu Ilahi menyingsingkan lengan baju mereka. Setiap yang terakhir dari mereka siap dan bersemangat untuk memukul Sekte Dewa Iblis. Namun, Nili telah melewati perintah lain, sekte itu harus disegel. Tidak ada yang pergi dan tidak ada yang masuk. Semua murid diperintahkan untuk fokus berkultivasi. Mereka yang telah tumbuh 3 tahap diberi obat mujarab spiritual lain. Mereka yang telah menembus ranah utama diberi 10 ramuan spiritual lagi. Jika seseorang menerobos alam sumbu surgawi, mereka akan mendapatkan roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan luar biasa. Mereka yang telah menembus ke alam Dao of Dragon diberi 3 ramuan suci dan roh iblis garis darah naga tingkat dewa. Investigasi ketat dilakukan secara internal. Siapapun yang memiliki kontak musuh akan dibunuh. Sekte Bulu Ilahi menjadi kacau, sekali lagi, pada berita itu. Sekarang, semua orang sangat menyadari efek ramuan spiritual. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa 10 ramuan itu adalah itu. Mereka tidak pernah berharap Nili menyatakan hadiah yang mengejutkan untuk keberhasilan budidaya. Bagaimana mungkin mereka tidak mencurahkan seluruh energi mereka untuk berkultivasi? Ramuan yang diberikan oleh Master Sekte. Aku ingin tahu persis ramuan macam apa itu. Siapa tahu, hidup Master Sekte dan semoga dia menyatukan dunia satu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah perintah dari Sekte Master. Jika dia menyuruhku pergi ke selatan, kamu tidak akan pernah melihatku menuju utara.
Para murid dari Sekte Bulu Ilahi semuanya tenggelam dalam ekstasi. Semua orang berkultivasi, kapan saja, di mana saja, karena takut mereka akan ditinggalkan oleh yang lain. Gerbang Sekte Bulu Ilahi tertutup rapat. Mata-mata yang menyusup ke sekte telah dicabut. Dunia luar tiba-tiba kehilangan semua kontak dengan Sekte Bulu Ilahi. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin direncanakan Sekte Bulu Ilahi. Berbagai sekte iblis mengirim orang untuk menyelidiki, tapi tidak ada yang kembali dengan informasi baru. Sekte Master S. Mansion, Lu Piao, Gu Bei, dan yang lainnya semua berkumpul, di samping hampir semua murid elit sekte tersebut. Situ Beiyan, Gulan, dan yang lainnya termasuk semuanya telah menerima Nili dengan sukarela. Jika Anda hanya menghitung jumlah elit yang berkumpul di sisi Nili, akan ada sekitar 5 atau 600. Lu Piao memulai laporannya. Nili, aku melakukan apa yang kamu perintahkan. Saya mengirim 100 ahli Dao of Dragon Realm ke Duze, 200 ke Ning, Er dan Ziyun. Di bawah perintah Nili, Lu Piao telah mengirim orang-orang itu bersama dengan banyak ramuan spiritual, ramuan suci, dan tingkat pertumbuhan luar biasa garis keturunan naga. Roh iblis. Mereka ingin teman-teman mereka meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Pasukan Nili akan berada di semua sekte besar. Nili menatap semua orang dan bertanya, bagaimana kultivasimu? Gu Bei dengan bersemangat menjawab, ramuan sucimu terlalu kuat. Kita semua telah menembus ke Dao of Dragon Realm. Li Xingyun menatap Nili dan bertanya, Nili, kapan kamu akan melawan sekte Dewa Iblis? Nili memalsukan kejutan, tapi senyum muncul di sudut bibirnya. Bergerak melawan sekte Dewa Iblis. Kapan aku pernah mengatakan itu? Li Xingyun tersenyum. Kami memiliki banyak gesekan dengan mereka selama beberapa tahun terakhir. Mereka selalu berpikir tentang bagaimana memusnahkan kita. Sekarang sekte kita telah tumbuh lebih kuat, bagaimana mungkin kita bisa mentolerir mereka? Semua orang melihat Nili, menunggu tanggapannya. Mereka telah berusaha keras untuk menahan diri, tapi hati mereka hampir menyerah. Nili dengan tenang dan tidak tergesa-gesa menjawab, mengapa semua orang gitu cemas? Sekte Bulu Ilahi kami adalah sekte cinta damai. Jika sekte Demon God tidak bergerak melawan kita, maka kita tidak akan bergerak melawan mereka. Semua murid harus tetap di sekte. Selama sekte Dewa Iblis tidak menyinggung kita, kita tidak akan menjadi yang pertama bergerak. Pertama, kita akan tetap disegel selama 5 tahun, lalu kita lihat nanti. Semua orang mendengar kata-kata Nili dan memikirkannya. Kemudian, mereka mengerti. Nili membuat langkah yang cukup kejam. Nili memiliki persediaan besar ramuan suci dan spiritual, dia bisa membina sejumlah besar ahli dengan kecepatan yang gila. Dalam 5 tahun, seluruh sekte Bulu Ilahi mungkin hanya terdiri dari para ahli alam Dao Naga. Bahkan mungkin ada beberapa alam martial ancestor saat itu. Selanjutnya, posisi Nili di dalam sekte Bulu Ilahi akan sekokoh Gunung Tai, setelah semua murid menerimanya tanpa keraguan. Ketika saat itu tiba, keinginan sekte Dewa Iblis untuk menang melawan mereka tidak lebih dari mimpi belaka. Saat sekte Dewa Iblis memutuskan untuk memulai perang, sekte Bulu Ilahi akan memastikan bahwa mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Waktu menjadi lebih berharga bagi sekte Bulu Ilahi. Seluruh sekte Bulu Ilahi memulai metode kultivasinya yang tertutup. Selain mengolah teknik budidaya, Dewa Surgawi, Nili juga memberikan teknik yang kuat untuk para elit ini. Teknik-teknik ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai puncak kultivasi. Dalam hal bakat, tidak satupun dari mereka yang kalah dengan Nili. Kekuatan yang kuat mulai muncul di dunia reruntuhan draconik, tapi sekte besar lainnya masih sama sekali tidak menyadarinya. 6 bulan kemudian, seluruh sekte Bulu Ilahi setenang dulu. Banyak akar dewa di sekitar danau dewa telah diambil oleh Nili dan ditempatkan di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles miliknya. Saat ini, di lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, sudah memiliki pemandangan yang sangat spektakuler. Jumlah batu spiritual yang dihasilkan setiap hari sudah setinggi langit. Di bawah manipulasi Nili, sekte Bulu Ilahi mulai membeli segala macam artefak, roh iblis berdarah naga, serta segala macam barang yang dapat meningkatkan pertumbuhan budidaya di dunia reruntuhan draconik. Hampir semua pedagang di alam reruntuhan draconik mengumpulkan segala macam harta untuk sekte Bulu Ilahi.
Dalam sekejap, Sekte Bulu Ilahi menjadi keberadaan yang sangat misterius. Dengan pintu sekte yang disegel, pada dasarnya tidak ada murid yang terlihat. Bahkan sekte lain tidak bisa mendapatkan berita apapun tentang Sekte Bulu Ilahi. Batch dan batch harta yang dibeli oleh Sekte Bulu Ilahi dan diangkut ke dalam sekte. Tidak ada yang tahu mengapa Sekte Bulu Ilahi ingin membeli barang-barang itu dan, pada saat yang sama, mereka tidak tahu bagaimana Sekte Bulu Ilahi dapat memperoleh kekayaan yang gitu menakutkan. Dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, Nili membawa sekelompok murid terpercaya untuk berkultivasi. Saat ini, budidaya Nili telah mencapai 3 tahap Dao of Dragon Realm. Di antara para murid yang duduk, jumlah murid yang telah mencapai Dao of Dragon Realm berjumlah lebih dari puluhan ribu. Banyak dari mereka sudah mencoba peruntungan di alam martial ancestor. Efek dari obat suci, bersama dengan energi spiritual yang kaya di sini, serta bantuan dari semua berbagai harta dan sejumlah besar batu spiritual, kecepatan kultivasi mereka menjadi sangat cepat. Dibandingkan dengan kecepatan kultivasi Nili, Yuyan dan Jindan bahkan lebih mengejutkan. Yuyan telah dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual di lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan dan, setelah dia menjalani 3 transformasi mistis, dia telah mencapai 3 tahap alam martial ancestor. Api yang melonjak di sekelilingnya membuat Nili terkesiap dengan takjub. Jindan bahkan lebih menakutkan. Surga tahu berapa banyak esensi batu spiritual yang dilahap-pelahap. Tubuhnya terus tumbuh lebih besar dan sekarang, ia sudah memiliki ketinggian 5 hingga 6 meter, monster raksasa. Yang lebih menakutkan adalah, saat ukuran pria ini bertambah besar, nafsu makannya juga terus meningkat. Kekuatan hukum dalam tubuh orang ini melonjak hebat, tidak bisa dipahami. Bahkan Nili tidak tahu persis kekuatan yang dimiliki orang ini. Tubuhnya berwarna emas, penuh dengan sisik. Samar-samar ada beberapa kesamaan dengan naga. Untungnya, saat orang ini tumbuh, ikatan antara itu dan Nili juga tumbuh lebih dalam. Oleh karena itu, Nili tidak khawatir tidak bisa mengendalikannya. Karena 5 besar telah mengambil obat-obatan suci yang baru disempurnakan itu dari saya bertanya-tanya seberapa jauh kultivasi mereka telah berkembang. Nili merenung dalam hati. Dalam waktu singkat ini, 5 besar masih menjadi pilar dari Sekte Bulu Ilahi, penjaga sekte tersebut. Hanya dengan kekuatan mereka yang meningkat, Sekte Bulu Ilahi dapat berkembang lebih jauh. Surat Nili, Duze dan Ning Er. Lu Piao terbang dalam kegembiraan. Mengambil surat dari Lu Piao, Nili membukanya dan melihatnya. Segera, sudut mulutnya mengungkapkan senyum puas. Bagaimana mereka? Lu Piao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka melakukannya dengan cukup baik. Nili tersenyum. Itu sudah pasti. Dengan gitu banyak item bagus dan dukungan penuhmu, bahkan aku bisa menjadi pemimpin sekte itu. Lu Piao melemparkan mulutnya ke samping. Nili tidak bisa menahan tawa. Baru-baru ini, Lu Piao merasa tidak sabar untuk tinggal di Sekte Bulu Ilahi dan mulai sedikit gelisah, tapi ditekan oleh Nili. Lu Piao ingin melihat sekte lain, tapi diperintahkan untuk tetap berada di Sekte Bulu Ilahi oleh Nili. Dalam surat-surat, Nili tahu situasi Zion, Ning, Er, Duze dan sisanya. Di Sekte Catatan Surgawi, karena bakat mengejutkan Zion, dia telah menjadi murid Master Sekte yang paling sombong. Dia juga kandidat terbaik untuk posisi Master Sekte berikutnya. Meskipun Ning, Er bukan calon Master Sekte, dia telah mengumpulkan sekelompok ahli dan telah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan dan sangat besar di Sekte Catatan Surgawi. Di Sekte Paseles, meskipun Duze tidak banyak mengungkapkan dirinya, dia juga mengendalikan kekuatan yang kuat secara rahasia. Hal yang sama berlaku untuk sisanya. Seperti yang dikatakan Lu Piao, obat, segala macam harta dan sejumlah besar ahli yang Nili telah berikan kepada Zion, Ning, Er, Duze dan yang lainnya, dengan masing-masing dari mereka menjadi elit di antara yang lain dan sangat cerdas, bagaimana mungkin mereka tidak dapat melakukannya? Aduk apa saja. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka sangat berpengaruh dalam sekte mereka sendiri. Dengan dukungan teman-temannya, dia bisa bergerak lebih cepat ke sasarannya. Berapa lama sebelum kita diizinkan keluar dan mengungkapkan kekuatan kita yang sebenarnya kepada dunia luar? Lu Piao bertanya dalam depresi. Mendengar kata-katanya, Nili dengan ringan tersenyum dan menjawab, tidak akan terlalu lama. Anda sebaiknya pergi dan berkultivasi.
Baiklah kalau gitu, itu yang kamu katakan. Hari ketika Sekte Bulu Ilahi dibuka, saya ingin memimpin sekelompok saudara dan memamerkan kekuatan kami kepada Sekte Dewa Setan dan Sekte Setan itu. Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Simpan saja, para tetua dan master sekte di sekte-sekte itu semuanya adalah ahli realem martial ancestor. Nili tidak bisa membantu memutar matanya ke arah Lu Piao. Yakinlah, aku akan segera mencoba keberuntunganku di martial ancestor realem. Lu Piao berkata dengan percaya diri. Sebenarnya, obat-obatan suci yang disempurnakan oleh Nili terlalu kuat dan memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Jadi bagaimana dia bisa jauh dari alam martial ancestor? Mendengar kata-kata Lu Piao, Nili tidak bisa membantu menunjukkan senyum ringan. Memang, berkultivasi ke martial ancestor realem bukanlah sesuatu yang sulit. Selama mereka disegel selama setahun, akan ada banyak ahli realem martial ancestor muncul di Sekte Bulu Ilahi. Mereka juga akan masuk ke alam martial ancestor. Namun, martial ancestor realem bukanlah titik akhir. Target mereka adalah berurusan dengan Kaisar Sage. Jika Sekte Dewa Iblis dihancurkan, itu mungkin membuat Kaisar Sage khawatir. Mengingat kematian gurunya, Ying Yueru, Nili tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya erat-erat. Dendam dari kehidupan sebelumnya, serta kehidupan saat ini, dia pasti akan menyelesaikannya. Sementara Nili dan yang lainnya sedang menyendiri, sekelompok orang perlahan tiba di gerbang Sekte Bulu Ilahi. Kelompok orang ini berjumlah lebih dari 300 dan, di antara mereka, ada puluhan ahli alam Dao of Dragon. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berpakaian putih, yang kira-kira berusia 20-an. Wajahnya tampan dan, meskipun dia sedikit kurus, sikap yang ditunjukkan olehnya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Seorang ahli Dao of Dragon Realm mendarat di samping pria itu saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke pintu tertutup dari Sekte Bulu Ilahi dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan muda, ini adalah pintu Sekte Bulu Ilahi. Haruskah saya memanggil mereka?" "Yansan, ini masih pertengahan tahun, mengapa pintu Sekte Bulu Ilahi tertutup rapat?" Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan alisnya yang sedikit berkerut. "Melaporkan kembali ke Tuan Muda, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sekte Bulu Ilahi. Mungkin ada beberapa gejolak internal yang terjadi di dalam sekte. Sekte Bulu Ilahi telah disegel selama 6 bulan dan belum ada berita dari Sekte Bulu Ilahi sama sekali. Menurut tebakan kami, seorang ahli realem martial ancestor mungkin telah meninggal, yang mengguncang seluruh fondasi sekte dan oleh karena itu, membuat mereka menyegel diri mereka sendiri." Pakar Dao of Dragon Realm bernama Yansan melaporkan kembali saat dia membungkuk. Laki-laki berpakaian putih itu memiliki alis yang terjalin erat. Namanya Ling Kong, Tuan Muda Sekte dari Sekte Lingyun. Meskipun Sekte Lingyun tidak dapat dibandingkan dengan sekte kuat seperti Sekte Bulu Ilahi, sekte ini juga memiliki reputasi yang cukup baik dengan satu alam leluhurnya bela diri yang mengawasi sekte tersebut. Sekte Lingyun dapat dianggap sebagai sekte subsidiari dari Sekte Bulu Ilahi. Kecuali dengan menurunnya Sekte Bulu Ilahi tahun ini, hubungan anak perusahaan menjadi tidak stabil. Bukan Sekte Lingyun yang ingin mengkhianati mereka, tapi karena pengaruh lemah Sekte Bulu Ilahi, tanah Sekte Lingyun terus-menerus diserang dan diduduki oleh Sekte Dewa Setan. Oleh karena itu, Sekte Lingyun ingin mencari pelindung yang lebih besar untuk mencegah diri mereka dimakan oleh Sekte Dewa Iblis. Hanya karena sensitivitas masalah ini, Sekte Lingyun tidak menyebutkan hal ini kepada Sekte Bulu Ilahi. Melihat pintu Sekte Bulu Ilahi yang tertutup rapat, Ling Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Dalam periode waktu ini, Sekte Lingyun telah mengalami krisis. Awalnya, mereka ingin mencari bantuan dari Sekte Bulu Ilahi tapi, melihatnya sekarang, Sekte Bulu Ilahi itu sendiri tidak berdaya untuk membela diri. Ini menyebabkan hatinya berada dalam kekhawatiran yang mendalam. "Yansan, lewati pemberitahuan kunjungan kami," kata Ling Kong. "Ya," Yansan menjawab dengan hormat saat dia berjalan menuju pintu dan menyerahkan pemberitahuan kunjungan kepada salah satu murid yang menjaga gerbang. Murid itu melirik Ling Kong dan kelompoknya dan berkata, "Tunggu di sini, saya akan meminta instruksi dari master sekte kami." Sudah setengah tahun sejak kami, Sekte Lingyun mengunjungi Sekte Bulu Ilahi. Saya ingin tahu bagaimana situasi Sekte Master situ.
Yan San tersenyum ketika dia mencoba mendapatkan informasi. Oh, kalian mungkin tidak tahu tentang itu, tapi Sekte Master Situ telah menyerahkan kursi Sekte Master ke Master Sekte baru kami. Murid itu tersenyum ringan. Mendengar kata-kata murid itu, hati Ling Kong melonjak sejenak dan bertanya, saya ingin tahu, siapa nama Master Sekte yang baru ini? Master Sekte Nili adalah Master Sekte kami yang baru diangkat. Kata murid itu sambil tersenyum ringan. Dia ingin memberitahu orang lain betapa kuatnya Master Sekte mereka yang baru diangkat. Di bawah kepemimpinan Sekte Master Nili, kekuatan Sekte Bulu Ilahi telah mencapai ketinggian baru yang menakutkan. Namun, karena peringatan dari sesepuh di sekte, dia tidak berani mengungkapkan banyak hal. Oh, Ling Kong tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sepertinya zaman telah berubah. Mereka benar-benar mengizinkan seorang pria tanpa nama untuk naik ke posisi Master Sekte. Kehilangan kekuatan mereka pasti sangat parah, tidak heran pintu sekte tertutup rapat sekarang. Tunggu di sini, saya akan melaporkan kembali ke Master Sekte. Murid itu menjawab dan buru-buru lari. Yan San bertanya kepada Ling Kong, Tuan Muda Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah merenung sejenak, mata Ling Kong melintas di atas sinar cahaya terang saat dia menjawab, nanti, ketika kita melihat Master Sekte yang baru, jangan katakan bahwa kita di sini untuk meminta bantuan. Katakan pada mereka bahwa kita di sini untuk lamaran pernikahan. Usulan pernikahan. Yan San tertegun sejenak. Benar, Long Yuyin dari keluarga Dragon Seal. Ling Kong melanjutkan sambil menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat merenung, mata Yan San berbinar, Tuan Muda Sekte itu pintar. Jika Anda dapat mengambil Long Yuyin sebagai istri Anda, itu sama dengan bersekutu dengan Sekte Bulu Ilahi. Kami masih bisa meminta bala bantuan di tempat lain, itu membunuh dua burung dengan satu batu. Ya, Ling Kong mengangguk. Melihat gerbang yang menjulang tinggi, selain dari niat ini, masih ada alasan lain. Setelah perjamuan dari sebelumnya, sejak dia melirik Long Yuyin, dia selalu ada di pikirannya. Wajah cantiknya akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Awalnya, karena betapa kuatnya Sekte Bulu Ilahi dan keluarga Dragon Seal, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang, setelah pikiran ini muncul di benaknya, itu tidak bisa lagi dihentikan. Sesaat kemudian, murid Sekte Bulu Ilahi itu keluar dan dengan ringan menangkupkan tangannya ke arah Ling Kong dan kelompoknya. Atas permintaan Master Sekte, silakan masuk. Terima kasih untuk masalahmu. Ling Kong tampil anggun dan anggun saat dia menjawab dengan etiket. Sekte Bulu Ilahi, Aula Utama Sekte. Nili duduk di kursi kehormatan di Aula Utama. Dia duduk dengan tenang pada saat ini dan auranya sudah menyatu dengan sekelilingnya. Di aula raksasa, hanya ada Li Xingyun, Lu Piao, Gu Bei dan selusin orang yang hadir. Ketika Ling Kong dan kelompoknya masuk, tatapannya jatuh ke kelompok Nili dan hatinya menjadi dingin. Nili dan kelompoknya masih sangat muda, bagaimana mereka bisa mendapatkan posisi setinggi itu di Sekte Bulu Ilahi? Ini menyebabkan hatinya bingung. Mungkinkah di Sekte Bulu Ilahi, tidak ada ahli yang mengawasi mereka? Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah, meskipun Nili masih sangat muda, kekuatannya tidak sesederhana itu. Dia harus memiliki kekuatan Dao of Dragon Realm. Namun, untuk memiliki Dao of Dragon Realm mengawasi sekte tersebut sebagai sekte master, kemana perginya para ahli martial Ancestor Realm dari Divine Featheres Sekte? Mungkinkah semua ahli Realm martial Ancestor dari Sekte Bulu Ilahi memiliki? Pikiran ini menakuti keringat dingin Ling Kong. Jika itu masalahnya, maka penyegelan pintu Sekte Bulu Ilahi bisa dipahami. Ini adalah Tuan Muda Sekte dari Sekte Lingyun. Tatapan Nili jatuh ke Ling Kong. Dia sudah sepenuhnya memahami situasi Sekte Lingyun. Saat ini, segalanya sangat berbeda di Sekte Bulu Ilahi. Tepat ketika mereka berencana untuk bertindak sesuai kebutuhan, Ling Kong membuat kedatangan yang tidak terduga. Tatapan Ling Kong jatuh ke seorang gadis cantik di antara kerumunan dan tatapannya tiba-tiba menyala. Gadis itu adalah gadis yang ada di pikirannya, Long Yuyin. Long Yuyin saat ini tampil lebih cantik dari sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki sikap dingin yang lama, tapi tampilan yang hangat. Setiap gerakannya membawa pesona yang tak terbatas dan sosoknya yang mempesona sangat menarik. Ling Kong merasa seolah-olah tatapannya tidak bisa lagi bergeser.
Hei, kamu dari Sekte Lingyun, mengapa kamu datang ke sini? Jika Anda memiliki sampah, katakan dengan cepat. Jangan buang waktu kami di sini. Lu Piao melemparkan mulutnya ke satu sisi saat ia tampak sangat kurang ajar. Dia diberitahu untuk melakukannya oleh Nili, meskipun dia tidak tahu mengapa Nili ingin dia bersikap kasar, dia masih percaya bahwa Nili pasti punya alasan sendiri. Bukankah kalian sedikit terlalu kasar? Yan San mengerutkan alisnya untuk sesaat. Tepat ketika dia akan melangkah maju, dia dihentikan oleh Ling Kong. Ling Kong menangkupkan tangannya ke arah Nili dan muncul dengan elegan. Dia tidak menempatkan kata-kata Lu Piao di dalam hatinya sama sekali. Sudah setengah tahun sejak kunjungan terakhir saya ke Sekte Bulu Ilahi. Saya ingin tahu bagaimana situasi Tuan Sekte Tua. Untuk dapat mengadakan pertemuan pertamaku dengan Master Sekte Nili, dengan senang hati. Kami datang dengan permintaan dalam kunjungan kami ke Sekte Bulu Ilahi. Ling Kong memeriksa Nili. Nili memberinya perasaan yang mendalam, sehingga mustahil untuk melihat melalui dirinya. Lu Piao menjadi pemarah jelas diinstruksikan oleh Nili. Apa niat Nili? Oh, apa yang menyebabkan Tuan Muda Sekte Ling melakukan perjalanan secara pribadi? Saudaraku, Lu Piao sedikit kasar dengan kata-katanya, mohon maafkan dia untuk itu. Nili ringan tertawa. Seperti ini, Sekte Lingyun dan Sekte Bulu Ilahi kami selalu menjadi sekutu yang baik. Tepat ketika Ling Kong hendak melanjutkan lebih jauh, dia diinterupsi oleh Nili dengan lambaian tangannya. Tuan Muda Sekte Ling, ada satu hal yang harus saya perbaiki. Sekte Lingyun selalu menjadi sekte subsidiari dari Sekte Bulu Ilahi. Nili ringan tersenyum saat dia melihat Ling Kong, ketajaman berkedip di matanya. Ling Kong dengan ringan mengerutkan kening. Kata-kata Nili sangat tajam. Jika Sekte Bulu Ilahi melemah, dia pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Atau Nili mencoba menggertak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.